Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi aritmetik. Nah, operasi aritmetik adalah operasi untuk perhitungan ya. Nah, untuk memulainya, silakan teman-teman buka terminal atau misalkan teman-teman menggunakan text editor lain, silakan buka text editor favorit teman-teman. Nah, kemudian saya akan membuat direktori baru untuk lembar kerja kita. Pertama, kita akan masuk dulu ke direktori JavaScript. Nah, cd c JavaScript. Nah, saya akan menggunakan ini ya, JavaScript. Kemudian di sini akan dibuat direktori ke-12 namanya arithmetic. Oke, kemudian saya akan masuk ke direktori 12 arithmetic. Oke, di sini saya akan buka neofilmnya dengan menekan huruf V karena saya sudah membuat alias. Oke, saya akan buka sidebarnya, kemudian saya akan membuat file baru index.html. Oke, kemudian saya juga akan menekan A lagi untuk membuat file baru js backslash script.js. Oke, ini akan saya tekan enter lagi, kemudian saya tekan enter untuk membukanya. Kemudian HTML-nya juga akan saya enter untuk dibuka. Oke, di file HTML kita akan jalankan basic HTML. Oke, ini akan saya jalankan, kemudian saya akan hapus file link CSS-nya karena kita akan menggunakan dulu ya. Oke, akan saya save. Oke, ini saya escape. Kemudian saya akan tutup sidebar-nya. Oke, seperti ini. Kita akan coba untuk jalankan live servernya. Teman-teman bisa menggunakan titik 2, kemudian live server, kemudian start. Oke, tinggal tekan enter dan enter. Oke, ini akan saya klik kanan, inspect. Oke, konsol ini masih ini ya, masih terbuka. Kita akan buat dia samping-sampingan. Seperti ini. Oke. Di bagian JavaScript ini akan kita coba insert mode, kemudian operasi untuk arithmetic. Nah, kita akan gunakan untuk tambah kita gunakan simbol plus. Kemudian untuk kurang kita gunakan simbol minus. Kemudian untuk bagi kita gunakan simbol slash, dan untuk kurang bagi kali kita gunakan simbol bintang. Oke, ini untuk simbolnya ya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan variabel. Oke, saya akan gunakan di sini let. Misalkan saya akan menghitung sum dari 10 ditambah dengan 20. Seperti ini. Kemudian saya akan cetak console.log sum. Oke, ini akan saya tambahkan titik koma dan save. Oke, di sini ada error apa? Teks HTML. JS not found ya. Script.js-nya. Jadi ini nama filenya. Oke, kita coba lihat, tekan escape. Nah, ini JD ya. Jadi kita harus rename. Kita tekan R, kemudian saya akan ganti dengan JS, enter. Oke, kita salah nulis foldernya ya. Oke, sidebarnya ini akan saya tutup lagi. Oke, ini sudah muncul, hasilnya adalah 30. Oke, ini untuk operasi penjumlahan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan operasi yang memiliki nilai pecahan? Misalkan saya mau membuat variabel ini harganya misalkan 9,99. Kemudian saya juga punya diskon. Ini variabel isinya 1,5 diskonnya ya. Ini kita save.
Nah, dia langsung ke bawah ya, nggak apa-apa. Kemudian kita akan coba cetak console.log, misalkan ini price kita akan kurangi dengan diskon. Ini bukan titik koma ya, tapi ini gunakan koma. Oke, salah kita. Diskon. Oke, ini kita save. Lihat, ini sudah berhasil ya, kita kurangi. Itu operasi pengurangan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan operasi penjumlahan untuk string? Nah, contohnya kita memiliki variabel let x. Di sini saya definisikan 10 sebagai string. Tandanya string kita menggunakan petik ya. Nah, ini saya menggunakan pemisah, kemudian y ini akan saya isi dengan 20. Misalkan seperti ini ya. 10 dan 20. Ini berupa string. Kemudian saya akan cetak console.log. Nah, misalkan x ditambah dengan y seperti ini ya. Kita save, lihat. Nah, di sini tidak terjadi operasi penjumlahan numerik ya. Jadinya terjadi operasi penjumlahan string. Nah, itu kalau misalkan kita menjumlahkan string tanpa kita convert dulu ke dalam numerik, maka dia menganggapnya ini adalah penjumlahan string. Jadi kita tidak menghasilkan operasi aritmetiknya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menjumlahkan antara string dengan bilangan biasa? Nah, misalkan saya memiliki variabel hasil. Nah, hasil ini didapatkan dari 10. Ini ditambah dengan string 20. Seperti ini ya. String 20. Kemudian kita akan cetak console.log hasil. Nah, kita akan save. Nah, lihat, ini juga sama, dianggapnya adalah string 10-nya yang ini. Jadi dia bukan jadi numerik, malah jadi tetap string. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan pengurangan? Nah, kalau pengurangan langsung ya bisa langsung. Misalkan ini 30 kurangi 10. Ini kalau kita save langsung kita dapatkan angkanya ya. Kalau misalkan perkalian, ini kan kita langsung kalikan di sini. Oke. Kemudian kita copy lagi. Kita akan kalikan ini 30 sebagai string. Nah, kita save, lihat. Nah, yang string kalau perkalian dia dianggapnya sebagai numerik ya, bukan sebagai string. Berbeda dengan penjumlahan tadi ya. Kalau penjumlahan malah dianggapnya sebagai string. Itu agak berbeda ya. Nah, kemudian kita juga bisa untuk operasi bagi. Nah, ini tinggal kita ubah simbolnya bagi, kemudian kita ubah lagi simbol bagi dengan yang sama-sama numerik. Lihat hasilnya sama. Kali bagi dari awalnya string, yang satunya bukan string, dianggapnya sebagai sebuah numerik. Oke. Nah, itu kalau misalkan operasi sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan melakukan operasi dari objek. Nah, ini juga kita bisa lakukan ya. Nah, dari objek misalkan kita buat objek sini let, kemudian kita misalkan energi. Nah, kita akan buat dari objek seperti ini ya. Objek itu kurung kurawal kalau di JavaScript ya. Kurung kurawal, kemudian kita akan membuat value of. Nah, kita akan mengambil value of dari, nah misalkan ini kita akan kasih return 100 seperti ini ya, value of-nya. Ini kita tambahkan koma, ini tambahkan titik koma. Oke, kemudian di sini kita akan panggil energy now
Energi now sama dengan, nah ini energi now kita tambahkan variabel ya, ini LED. Energi now sama dengan, kita akan ambil dari energi dikurangi dengan 10. Oke, kita akan cetak console.log energi now. Oke, ini kita save. Lihat hasilnya 100 dikurangi 10 hasilnya 90. Ini kita operasi dari objek ya, jadi dia menghasilkan return. Itu bisa kita lakukan. Nah, untuk operasi lainnya ini sama aja. Misalkan ini langsung saya copy ke bawah ya. Oke, misalkan di sini kita langsung operasikan ya, energi ini ditambah 100. Oke, ini misalkan energi kita kurangi, ini dikali ya, kali 10. Kemudian ini energi kita bagi dengan 5. Oke, yang ini kita hapus. Kurang tambah kali bagi, kita save. Lihat, kita bisa mendapatkan datanya. Jadi kita bisa gunakan objek juga untuk operasi. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan objek ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan objeknya berupa string? Apakah ini akan menghasilkan? Nah, ini akan saya blok dan saya akan duplikat ke bawah ya. Oke, ini jadinya misalkan saya kasih energi 2. Ini juga jadi energi 2. Ini energi 2. Ini energi 2. Ini juga 2. Nah, ini bukan value of, tapi kita akan menggunakan convert to string. Nah, jadinya value-nya menjadi string ya. Nah, ini less-nya akan saya hilangkan supaya dia menjadi variabel. Nah, lihat hasilnya adalah sama, bisa dioperasikan. Jadi secara operasi sama dengan yang atas ya, walaupun dia sudah menjadi string, tetapi kalau misalnya ketemu operasi ini, dia akan menghasilkan operasi yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk JavaScript, operasi aritmetik ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.